coba menjawab apakah salafi itu sebuah manhaj dalam Islam. Salafi itu dari salaf artinya terdahulu, menunjukkan satu periode. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Artinya sebaik-baik manusia adalah di zamanku, kemudian zaman berikutnya dan zaman seterusnya. Ini menunjukkan bahwa sebaik-baiknya kurun atau zaman adalah zamannya Nabi dan para sahabat. Kemudian zamannya tabi'in, dan yang ketiga zamannya atba'u tabi'in. Nah, para ulama menyebut generasi itu disebut generasi salaf. Sehingga kalau kita baca dalam kitab-kitab klasik atau turos, sering muncul kata-kata salafus soleh. Artinya orang-orang soleh di 3 zaman itu. Jadi salaf itu bukan sebuah metode, tapi fase atau zaman di 3 generasi tadi. Kalau salaf itu disebut manhaj, betapa kesulitan. Sebab manhaj itu adalah torik, jalan yang jelas atau metodologi. Bagaimana kita bisa menjadikan semua ulama-ulama, semua para sahabat, tabi'in dan atba'u tabi'in yang jumlahnya banyak sekali, bisa disatukan dalam satu manhaj, dalam satu metodologi. Betapa sulit. Maka yang benar itu, ulama ilmu muslimin, menisbatkannya itu bukan kepada zaman, bukan kepada salaf atau kholaf, tapi kepada individu ulama. Contoh misalnya, dalam fikih, ya, di abad kedua Hijriah itu tumbuh muncul subur ijtihad, memanfaatkan kreativitas dalam mempelajari agama. Muncullah madhab-madhab. Contoh, madhab Maliki itu dinisbatkan kepada Imam Malik. Ya, madhab Hambali dinisbatkan kepada Imam Ahmad bin Hambal. Jadi, manhaj itu dinisbatkannya kepada orang yang menjadi peletak atau muassis sebuah manhaj itu. Bukan dinisbatkan kepada zaman atau periode di mana di situ ada 3 generasi yang disebut salaf. Betapa tidak akan mungkin menyatukan menjadi sebuah metodologi atau manhaj. Demikian juga dalam bidang tauhid. Ya, di abad ketiga ada Imam Al-Asy'ari. Tauhidnya disebut Asy'ari. Demikian pula ada Zunun Al-Misri, murid dari Imam Malik. Beliau mulai menulis teori-teori ilmu tasawuf. Jadi manhaj itu adalah dinisbatkan kepada orang yang menjadi muassis atau peletak. Ya, mudah-mudahan saudara kita, kaum salafi ini bisa memahami makna ini. Karena munculnya salafi-salafi itu adalah di abad ke-18 yang diangkat, yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sebagai pendiri dari Wahabi. Jadi yang benar adalah yang ngikuti pemikirannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya dinisbatkanlah kepada beliau. Namanya Wahabi. Iya-nya di situ adalah lil nisbat, maka disebut Wahabi. Orang yang mengikuti pikiran fikihnya Imam Syafi'i disebut As-Syafi'i, pengikut Imam Syafi'i. Mudah-mudahan menjadi penerang bagi saudara kita dan menjadi ukhuwah persaudaraan bagi semua saudara kita yang berbeda-beda manhajnya, yang berbeda-beda fikihnya. Yuk kita pelajari secara keilmuan, metodologi keilmuan yang mencerahkan pikiran dan batin kita. Wallahu a'lam.